Akan tapi ketika kita melakukan monetisasi channel YouTube kita untuk mendapatkan uang gitu kan, itu ada tulisan seperti ini, yaitu domain yang diberikan adalah domain yang di-hosting. Pilih domain Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video saya sebelumnya terkait tentang permasalahan ketika teman-teman sobat sesama YouTuber pemula ketika ingin melakukan monetisasi terhadap channel YouTube-nya, itu mengalami kendala seperti ini teman-teman. Ini adalah banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar ya terkait tentang mengapa ketika kita itu sudah terpenuhi untuk 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Akan tapi ketika kita melakukan monetisasi channel YouTube kita untuk mendapatkan uang gitu kan, itu ada tulisan seperti ini, yaitu domain yang diberikan adalah domain yang di-hosting. Pilih domain Anda sendiri. Selanjutnya, ketika kita mengikuti alur yang diberikan pada akun Google AdSense kita, ketika kita memberikan domain yang kita miliki sendiri, itu tentunya kita bingung. Kita mau pakai domain yang mana gitu kan? Karena domain dari YouTube adalah youtube.com dan seterusnya itu. Nah, sama-samanya pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah penyebab dan juga cara mengatasi ketika kita mau monetisasi channel YouTube kita. Ada pemberitahuan domain yang diberikan adalah domain yang di-hosting. Pilih domain Anda sendiri. Kita mencoba untuk memakai domain yang kita olah, kita cari dengan berbagai macam cara, ini nggak akan bisa. Maka silahkan sobat semuanya simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita itu membuat channel YouTube, tentunya kita ingin mendapatkan penghasilan ya dari channel yang kita miliki. Nah, sobat semuanya, sekarang ada 4 persyaratan ya untuk kita itu bisa mendapatkan uang dari YouTube. Kalau zaman dulu, ini adalah minimal harus memiliki 1.000 subscriber. Kemudian yang kedua, itu harus memiliki 4.000 jam tayang saja, kita sudah langsung monet teman-teman. Nah, di sini ada tambahan lagi teman-teman, yaitu yang pertama di sini tambahannya adalah kita harus sudah memverifikasi 2 langkah ya terhadap channel YouTube kita yang terkoneksi dengan akun Google kita. Kemudian yang kedua, ini adalah tambahannya, ini harus kita itu tidak memiliki pedoman komunitas yang aktif ya. Ini nanti kita akan bisa dimonet teman-teman. Selanjutnya, ketika kita sudah memenuhi jam tayang yaitu 4.000, kemudian 1.000 subscriber, maka kita akan bisa memonetisasi channel YouTube kita. Dengan demikian, nanti kita akan bisa mendapatkan uang teman-teman dari sana. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya sajikan dokumentasi ketika saya membantu channel YouTube dari kawan saya untuk dimonetisasi. Itu adalah seperti ini. Nah, kemarin itu saya juga mengalami berbagai macam kendala teman-teman. Saya rasa teman-teman di luar sana juga banyak sekali ya yang mengalami hal seperti ini. Kemarin itu pernah ada teman yang dari Madiun gitu ya, dari Madiun. Di sana itu bertanya, Mas, kenapa domain yang diberikan itulah domain yang di-hosting? Akhirnya saya nggak bisa memonetisasi channel saya, Mas. Ini bagaimana solusinya? Nah, kemarin saya sempat telepon-teleponan gitu kan, saya sampaikan cara ini ternyata masih bingung juga. Nah, setelah itu banyak sekali teman yang DM di Instagram, kemudian WhatsApp, namun saya tidak bisa menjawab satu persatu. Makanya lewat video ini saya berbagi informasi yang mungkin nanti akan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman sesama YouTuber pemula di luar sana. Nanti jika mengalami kendala ketika melakukan monetisasi channel YouTube, yaitu domain yang diberikan adalah domain yang di-hosting, ini bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Nah, ini silahkan teman-teman bagikan kepada sobat kita yang lain ya di luar sana. Oke, sobat semuanya, pertama-tama ini kita harus memahami dulu ya terkait tentang peraturan YouTube, peraturan dari Google AdSense teman-teman. Nah, di sini setiap individu ya, setiap individu dengan sebuah identitas yang melekat pada diri kita itu hanya diperbolehkan memiliki akun
dari Google AdSense itu hanya satu, teman-teman. Kalau misalkan kita memiliki akun lebih dari satu, itu ketika kita mau melakukan monetisasi, maka tidak akan bisa. Kita akan diminta untuk memilih salah satu. Kalau teman-teman ada yang memiliki lebih dari salah satu ya. Nah, itu. Kemudian langkah berikutnya, ketika kita memiliki akun double, maka yang satunya itu harus kita tutup ya, atau kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, terkait dengan ketika kita melakukan monetisasi dari channel YouTube kita, itu ada tulisan setelah kita klik pengajuan ya, ini adalah domain yang diberikan adalah domain yang di-hosting. Pilih domain Anda sendiri. Ini adalah dikarenakan ini teman-teman, penyebabnya. Yang pertama, ini adalah gini, antara persyaratan monetisasi dari channel YouTube kita itu sudah terpenuhi dan kita akun Google AdSense yang kita buatlah duluan kita membuat akun Google AdSense-nya. Itu nanti ketika teman-teman ketika belum memenuhi syarat untuk monetisasi yaitu 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, namun teman-teman itu sudah terlebih dahulu membuat akun Google AdSense, maka nanti tampilan kalian adalah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah gini teman-teman. Mungkin ini kasusnya sama dengan kawan saya kemarin, yaitu pada saat channel YouTube-nya itu sudah memenuhi syarat untuk monetisasi 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, itu beliau itu sebelumnya itu sudah memiliki akun blog. Nah, blogger teman-teman. Kemudian setelah pada dashboard blogernya itu sudah bisa untuk memonetisasi artikel-artikelnya, itu membuat akun AdSense. Kemudian ditautkan. Nah, dikarenakan dari blognya itu masih ada banyak pelanggaran. Nah, pelanggaran dari blog itu banyak banget teman-teman. Silahkan simak video saya di playlist tutorial blogger pemula ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang dunia blogging. Itu adalah karena teman saya yang ini adalah sebelumnya sudah memiliki blog, kemudian membuat akun AdSense juga, dan mendaftarkan blognya untuk dimonetisasi oleh Google AdSense dengan akunnya beliau. Nah, itu adalah permasalahan yang kedua. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah teman-teman itu sebelumnya entah sadar atau tidak sudah pernah membuat akun Google AdSense. Nah, itu teman-teman. Jadi dari ketiga kasus ini nanti cara bagi teman-teman ketika mengalami kendala seperti ini, ketika melakukan pengajuan untuk memonetisasi channel YouTube-nya menerima penghasilan dari Google AdSense, maka nanti caranya, langkah untuk mengatasinya itu adalah sama ya. Oke, baiklah kita langsung OTW teman-teman. Jadi seperti ini, ketika teman-teman itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi untuk akun Google AdSense-nya, untuk channel YouTube-nya itu sudah terpenuhi untuk dimonetisasi. Dan ini saya putarkan video saya yang terdahulu teman-teman, dokumentasi ketika saya membantu memonetkan dari channel YouTube kawan saya. Jadi setelah kita ketahui untuk channel YouTube-nya ini sudah memenuhi syarat, itu kan ini ya, ketika kita login, ya kan, ini 1.000 subscriber. Kemudian berikutnya di sini kita scroll, kita bersih-bersih dulu kan, bersih-bersih dari klaim hak cipta, dari yang dibuat untuk anak-anak, atau mungkin juga pelanggaran-pelanggaran yang lain yang memungkinkan kita untuk nanti gagal pada saat kita itu melakukan monetisasi, teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita pastikan sudah bersih semua, teman-teman. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Yaitu untuk subscriber ini lebih dari 1.000 kan, 1.000 lebih 70. Ini sudah oke lah ya. Kita nanti nggak ada fluktuasi, kalau ke bawah itu nanti turun paling nggak 5 atau 3 ya, unsub itu kan. Kemudian ada 4.054 jam tayang. Kemudian setelah di sini kita memenuhi ini teman-teman. Nah, ini langkah berikutnya. Ini adalah kan kita gini. Nah, ini kan sudah memenuhi semuanya, maka kita klik daftar. Nah, ketika kita mau mendaftar di Google AdSense untuk memonetisasi channel YouTube kita, ini ada 3 langkah yang harus kita lalui ya. Yang pertama, ini adalah tinjau persyaratan dulu kan. Kemudian langkah kedua, ini adalah daftar Google AdSense, ya kan? Kemudian
Berikutnya nanti akan channel ditinjau teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke langkah ketiga. Oke, ini kita skip, kita cari yang langsung ini. Ini adalah untuk satu ya. Untuk langkah satu ini kita tinjau persyaratan program partner YouTube. Di sini ada dokumen-dokumen yang harus kita tanda tangani teman-teman. Nah ini ya. Kemudian di sini kita bisa klik di sini ya untuk menyetujui persyaratan. Nah berikutnya ini setelah ini nanti akan seperti ini. Nah belum dimulai ini akan loading. Setelah kita kirimkan ya untuk tanda tangan elektronik kita sebagai partner YouTube. Berikutnya teman-teman. Ini nanti setelah ini, nah ini nanti langkah satu selesai, ya kan? Langkah satu selesai. Kemudian memasuki langkah yang kedua. Ini adalah kita mendaftar Google AdSense. Nah, di sinilah yang membedakan teman-teman. Ini kita klik mulai ya. Nah, kita klik mulai. Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Nah, pilihannya ini ada 3. Yang pertama, ya saya sudah memiliki akun. Kemudian saya tidak memiliki akun. Atau saya tidak tahu, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya kasus 3 seperti tadi ya, yaitu intinya itu adalah antara channel kita yang sudah dimonetisasi dan juga akun Google AdSense-nya itu dahuluan kita membuat akun AdSense-nya. Itu otomatis ini kan kita memilih yang atas ya teman-teman ya. Kita milih yang ya saya sudah memiliki akun. Ini. Kalau misalkan teman-teman memilih yang ya saya sudah memiliki akun, maka nanti pasti semuanya ya sedunia ini nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman memilih ya kalian sudah memiliki akun, maka maka nanti akan seperti ini, ya kan? Ya saya sudah memiliki akun, Anda hanya dapat diizinkan memiliki satu akun AdSense saja ya. Karena Anda sudah memiliki akun, maka kita klik lanjutkan kan? Nah, anggapan kita ini mudah. Nah, seperti ini. Karena kita sudah punya akun, maka kita tinggal login saja teman-teman. Nah, ini kita login pakai akun yang ini kan? Ini akunnya sama. Ini sudah ada akun AdSense-nya teman-teman. Nah, ini. Berikutnya kita akan dibawa ke akun Google AdSense kita. Nah, akun Google AdSense ini dulu sudah pernah, nah ini selamat ya, Anda selamat datang kembali. Ini dulu sudah digunakan untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense. Namun di sini ditolak teman-teman karena inventaris berharga tidak ada konten. Terkait tentang apa sih inventaris berharga nggak ada konten, itu silahkan simak video saya sebelumnya. Kemudian gini saya menyatakan bahwa saya telah memperbaiki pelanggaran. Nah ini teman-teman yang dimaksud di sini. Di sini adalah kasusnya teman saya ini sudah memiliki akun Google AdSense dan sudah pernah mendaftarkan blog ke Google AdSense. Nah, kemudian ketika kita login lagi, niat kita untuk mendaftarkan YouTube kita ke Google AdSense, maka nanti hasilnya seperti ini. Kita dianggap ingin mendaftarkan yaitu blog lagi ya, karena kemarin pernah ditolak. Inventaris berharganya ini tidak ada konten. Nah, berikutnya di sini kita untuk melanjutkan, ini tentunya saya menyatakan bahwa telah memperbaiki, ya kan? Nah, ini. Kemudian saya ingin menggunakan situs lain. Nah, ini mungkin pakai ini adalah catatan haryati.com, ini adalah untuk blognya, teman-teman. Kemudian karena anggapan kita ini ingin mendaftarkan yang YouTube, kemungkinan teman-teman juga akan memilih yang ini. Saya menggunakan situs lain, yaitu ingin memasukkan yang apa itu? Yang channel YouTube-nya kan. Nah, ini saya menggunakan channel YouTube-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin mendaftarkan Google AdSense dari channel YouTube kita, yang kita copy paste URL-nya, ini adalah kita ambil dari URL dari channel YouTube kita. Itu mungkin teman-teman juga melakukan hal ini. Kalian masuk ke dashboard YouTube Studio, kemudian URL ini kalian salin, ya kan? Dari URL yang ada di atas nih, kemudian kalian salin. Biasanya akan seperti itu. Nanti hasilnya akan di hosting. Nah, ini kita ambil dari beranda, kemudian kalian salin, kalian copy. Kemudian setelah itu kalian tempel di sini. Nah, teman-teman kalau ini kalian tempel di sini, kemudian entah itu kalian tambah .com atau tambah apa, atau diparse dengan parse HTML, maka nanti hasilnya ketika kalian klik ajukan permohonan, nah ini nanti hasilnya juga akan sama, yaitu ada pemberitahuan. Nah ini teman-teman, domain yang diberikan adalah domain yang dihosting. Pilih domain Anda sendiri.
Artinya dengan demikian ini kita lanjutkan, ini nggak akan bisa. Teman-teman nggak usah lanjutkan kalau misalkan sudah seperti itu. Nah, kemudian untuk solusinya. Nah, solusinya ini kita lihat pada dokumentasi video saya yang setelah ini. Ini tadi ya, ini kita ajukan permohonan, nanti domain akan dihosting lagi teman-teman. Nah, ini kita ambil dari URL manapun, kita masukkan YouTube Studio atau apa, ini nggak akan bisa. Jadi nanti kita usahakan untuk supaya bisa dideteksi secara otomatis ya. Nah, ini domain yang diberikan di hosting terus ini teman-teman. Nah, ini di hosting. Kemudian, nah langkah berikutnya teman-teman. Coba ini saya cari solusinya ya. Ini kita coba pakai di pencarian juga. Nah, kemudian ini tentunya juga teman-teman kalau misalkan sudah berhasil untuk masuk ke sana dengan cara yang pertama yang salah tadi, maka teman-teman diminta untuk salin kode HTML dimasukkan di tag antara head dan head. Ini salah teman-teman. Kalau YouTube itu nggak ada tag head dan headnya. Ini hanya berlaku untuk blogger ya. Oke, seperti ini. Nah, coba ini saya cari kemarin untuk solusinya. Nah, ini kita kalau parse HTML ini juga nggak akan bisa ya. Berikutnya coba saya cari thread. Nah, ini kita custom pun juga nggak bisa. Ini kalau teman-teman yang punya blog mungkin mengerti, tapi kalau nggak pernah ngeblog ini saya rasa juga bingung juga ya. Oke, coba saya cari kemarin. Nah, ini teman-teman, ini kita masuk ke sini. Coba. Nah, ini solusinya. Ini adalah kayaknya nih di menit ke sekian ini. Ketika teman-teman mengalami hal yang seperti tadi, domain yang di-hosting, maka teman-teman silahkan ini. Setelah selesai dari langkah 1 selesai, teman-teman klik langkah 2 langsung mulai. Nah, ini teman-teman ini silahkan pilih ini teman-teman. Meskipun kalian sudah memiliki akun Google AdSense, ini kalian silahkan pilih saya tidak tahu. Jadi kita ini pura-pura tidak tahu ya bahwa kita sudah memiliki akun Google AdSense. Kalian klik di sini saja teman-teman. Nah, kalau kalian klik saya tidak tahu, maka kalian ketika klik lanjutkan, maka akan diarahkan. Akan diidentifikasi dari Google sendiri apakah kalian sudah memiliki akun AdSense atau belum. Nah, berikutnya nanti akan ditunjukkan ini. Nah, ini akun kalian. Ya, kalian klik saja. Ini karena untuk mendaftar di channel YouTube ya. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti akan masuk ini. Nanti akan sampai ke sini, yaitu nomor penayang kalian itu berapa, negaranya mana, dan seterusnya. Kemudian setelah itu nanti kalian ikuti. Nah, ini URL dari channel YouTube kalian ini langsung akan terdetek di sini, teman-teman. Nah, akan langsung terdetek di sini ya. Ini kalau misalkan satu akun Google AdSense itu satu dari akun YouTube, itu akan terdeteksi yang seperti itu. Selanjutnya, nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk hasilnya, teman-teman. Nah, ini. Nah, tadi kan kalian klik mulai ya. Untuk langkah kedua, ini kalian mulai. Kemudian kalian pilih yang mana tadi? Yaitu saya tidak tahu, ya kan? Kalau kalian memiliki akun, nanti hasilnya seperti tadi, hosting. Nah, ini kalian pilih yang paling bawah ya. Ini adalah kalian pilih Nah, kalian pilih saya tidak tahu. Kemudian kalian klik lanjutkan, solusinya ini. Berikutnya kalian akan diarahkan menuju ke sebuah halaman, yaitu autentifikasi. Kalian pilih akun kalian ini. Ya kan, berikutnya. Setelah itu kalian masuk pada bagian ini. Nah, ini nanti akan masuk di sini. Ya kan, ini akan langsung tercopy teman-teman di sini. Ini otomatis ini dari channel ini sama, ya kan? Kemudian kalian setujui pengaitan. Nah, itu. Setelah itu tinggal teman-teman nanti, nah ini akan dialihkan ke host, ya kan? Ini akan dialihkan ke host. Nah, ini akan disiapkan menggunakan asli ada, karena akan kalian klik alihkan. Selanjutnya, nah berikutnya di sini akan menjadi seperti ini. Nah, ini langkah kedua sedang dalam proses, teman-teman. Nah, kalau misalkan langkah kedua sudah dalam proses, maka teman-teman ini tinggal menunggu saja. Kalau misalkan sudah selesai, maka di sini pada langkah ketiga ini akan terbuka.
Langkah kedua dalam proses ini kalau misalkan nggak ada pelanggaran di channel YouTube kita, video-video kita itu nggak melanggar pedoman komunitas, maka langkah tiga ini nanti maksimal itu 1 kali 24 jam. Kalau saya biasanya itu sudah langsung oke. Oke. Demikian sobat semuanya. Video ini saya gunakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin WhatsApp, telepon, kemudian komen di kolom komentar video sebelumnya terkait tentang cara monetisasi channel YouTube atau mengaitkan Google AdSense dengan channel YouTube. Juga ada yang DM di Instagram dan lain sebagainya. Demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.